Anda lakukan adalah dipijat dulu bagian ekornya agar agak merah. Oke Mbak, silahkan taruh di sini coba. Nah, iya nggak apa-apa. Nah, kemudian ditarik dipijat dulu agar lebih merah. Kemudian baru Anda berikan kapas alkohol. Nah, biasanya ini dilakukan karena kita hanya membutuhkan darah yang sangat sedikit. Biasanya untuk yang strip glukosa itu loh, biasanya dilakukan seperti itu. Jadi tidak butuh darah banyak. Jika Anda membutuhkan darah banyak, ini tidak menjadi pilihan karena terlihat memaksa gitu. Nah, ini sudah diberikan kapas alkohol, nanti tinggal Anda berikan sedikit aja. Nah, otomatis dia akan, kan nggak mungkin keluarnya sedikit, Anda butuhnya 1 mili kan. Jadi istilahnya ini dilakukan untuk pengecekan yang membutuhkan darah, biasanya beberapa tetes aja. Nah itu, nah kemudian Anda alkoholin. Nah yang selanjutnya adalah pengambilan darah dari mata. Nah dari mata yang Anda gunakan tadi itu adalah kapiler. Ini pipa kapiler. Nah nanti yang Anda gunakan itu, ini kan panjang. Kapiler ini kan satu segini nih, terlalu panjang jika Anda gunakan 1 buah. Jadi ini sebisa mungkin dibagi 2. Nah, dipotong 2 kan. Nah, ketika dibagi 2, Anda gunakan yang tumpulnya. Yang tumpulnya bagian ini atau yang ini ya, tumpulnya ya. Yang bukan bekas patahan. Bukan bekas patahan. Karena apa? Sakit nanti, terlalu menyakiti jika Anda berikan yang runcing ini. Gitu. Dan kemungkinan lisis akan lebih besar. Jadi untuk menghindari tersebut, salah satunya adalah pilih yang tumpul. Nah, kemudian jadi nanti bisa 2 kelompok lah, ngirit ya. Kita kan efisiensi ya. Nah, kemudian sebelum diambil ini nanti siapin ini. Nah, perlu Anda ketahui bahwa yang namanya tabung seperti ini ada 2 jenis. Ada ini warnanya biru, satunya lagi warna merah. Biru itu artinya tabung ini kalau nggak salah sudah diberikan heparin, biasanya ada di sini. Jadi dia udah ditambahkan heparin, jadi Anda tidak perlu mendapatkan heparin. Gitu. Nah, kalau yang merah kita tidak gunakan karena dia itu full kosong, nggak ada heparinnya. Jangan lupa dibuka dulu ya, maksudnya ntar ini takutnya itunya udah keluar. Pausa nggak apa-apa Mbak, bisa ntar ya. Iya, matanya udah keluar. Nah, nanti Anda masukkan ke area mata, kemudian ada yang di belakang mata itu Anda nanti bisa tusuk. Jangan nangis, biar enggak kayak kalau copot gimana nih? Kalau copot gimana? Matanya. Iya. Aku nggak tega sih. Nggak tega lagi sih.
Kalau misalkan pengambilannya benar, dia biasanya itu akan banyak netesnya begini. Nah, nanti berarti Anda bisa lakukan cara seperti ini. Kemudian ada tisu ya? Tolong ambil, ada tisu nggak? Nggak ada ya? Oke. Saya minta tolong dibawain tabungnya ini Mbak, nanti saya tampil. Ambil tabungnya. Ambil tabungnya. Nah, ambil tabungnya. Nah, kemudian setelah ditutupnya yang bener Mbak, pegangin. Ditekan, Nah. ditekan. Oh, Nah, ditekan. kalau sudah semut kayak gini, baru Anda boleh diginiin. Udah bakal keluar. Nah, ini jangan langsung dikocok ya. Kalau dikocok nanti takutnya dia lisisnya pas kocok. Nah, pas tahapan ini kita nggak tahu darah ini tuh hasilnya itu nanti lisis apa enggak. Jadi masih terlihat belum kelihatan ya ini lisis apa enggak. Yang penting kita udah dapat darahnya. Nah, kemudian lanjut kenapa? Ada yang buta, ada yang enggak. Kadang-kadang ada hewan coba yang dia itu untuk venanya itu jauh di bawah Mas. Ada juga yang enggak. Kadang-kadang ada yang matanya habis ditusuk seperti ini tuh putih. Kadang ada yang enggak. Nah, karena ini habis diambil darahnya, kemudian kita ambil darah dari jantung kan. Lah, ininya kosong Mbak, tinggal ini doang ditaringnya. Taringnya tinggal ini aja. Injeksinya mana Mbak? Squidnya Mbak? Oh, ini kosong. Coba diambilin. Nah, selanjutnya berarti yang Anda pian di tali. Ada yang tidak nolongin, tolong ditaliin dong yang bagian situ. Tolong taliin. Enggak, jadi nanti tinggal saya teteh. Di belakang merah. Kenapa? Sekalian duduk deh di kursi. Saya tetes. Siapin squidnya aja. Siapin squidnya. Adli diem, Adli. Bisa dibeli itu Mbak. Nah, yang Anda ambil pertama kali di sini, karena hari ini kita hanya mengambil darah dari jantung. Tapi kalau tujuan Anda adalah nekropsi, bisa aja dari bawah, karena yang Anda ambil semuanya. Jadi yang tadi saya maksud, kalau ngambilnya jantung ya jantung aja, jangan istilahnya menyiksa lah. Jadi ini yang Anda buka dulu. Ini penting. Anggap ini ayam. Anggap ini ayam. Sakit lah. Pasti sakit lah dia, tapi kan dia di anestesi. Udah kerasa ya. Nah, kemudian baru Anda ambil. Namanya Deborah. Kasihan. Itu berarti kulitannya yang mana? Iya, kulitnya doang dulu. Habis itu perlahan dibuka. Jadi yang Anda robek bagian sini aja. Nah, sebisa mungkin jangan banyak bulu yang ada di sini, karena takutnya nanti masuk ke dalam darah. Gitu. Jadi ini aja. Itu apanya?
Saya potong kulitnya. Iya. Nah, ini kan rusuknya nih. Kelihatan nih. Ini nanti yang ada ambil itu jangan dipotong dulu rusuknya. Ambil rusuk kulitnya. Ah. Kalau di belakangnya rusuk ini kan pasti hati kan. Jadi nanti jangan Anda langsung potong dulu. Aduk aja sedikit-sedikit. Tapi ini masih oke. Ini yang video tadi. Ini Tadi yang video tadi yang paling tahu ya. jangan dipotong Semuanya dulu. juga. Apa namanya rusuknya? Jadi ini dari atas dulu ya. Iya. Itu yang digunting dulu. Itu kan tadi di bawah apa ya, dekat hati rusuk. Bawah Masih lapisan. Iya. It's okay. Ini ayam. Nah, ini yang kuat dulu. Nah, jadi kenapa di kulitnya dulu agar kalau misalkan Anda nekropsi nanti organnya itu nggak akan tergunting. Jadi makanya yang diambil dulu kan kulitnya, robek aja kulitnya dulu gitu. Jadi ini kan hatinya nggak akan ada yang kena gunting. Nah, ini kan hati nih. Jadi untuk minggu depan kan Anda nekropsi itu. Nah, ini baru Anda bisa ya baru ini kulit-kulit. Atau kalau lihat Ini gak sih daging yang depan rusuk? Karena kan nggak gunting kan. Ada kayak rusuk. Iya rusuknya nggak apa-apa digunting. Karena Iya, kan rusuk digunting. jadi jangan digunting langsung awalnya, takutnya kalau langsung gunting rusuknya kita nggak tahu nanti takutnya dia kena jantung. Nah ini kan ruang nih, boleh Anda gunting. Nah ini kan ini jantung ya, belum ada darah yang keluar kan, karena memang yang dipotong dulu yang rusuknya. Kalau Anda langsung potong rusuknya kadang-kadang aortanya dia kena juga, bisa juga. Jadi nanti belum diberikan apapun udah ada darahnya punya. Nah heparinnya tadinya rusuk. bukan dari jantungnya. Nah belum ada darah kan, karena aortanya belum dipotong. Makanya diberikan heparin dulu, baru dipotong. Kalau misalnya ada masih hari dulu, Nggak bisa diambil. Masih masuk kan? Iya kelihatan ya ininya ya. Iya. Nah udah ini baru boleh Anda potong. Nih aortanya kelihatan kan? Ini aortanya. Ustadz ini HP dalam HP ini. Udah, aduh. Darahnya keluar. Nih, Ini ya ada. Nah sekarang Tuh beneran tuh. nggak ada jarumnya ya Mbak, ini Mbak, kasihan amat. Ya biasanya dikasih, jadi ini kemudian dikasih jarumnya, jadi netesnya ketahuan. Ada tak? Ada Mbak, rasain Mbak. Nah, saya kasihan Mbak. Itu heparin ya? Itu aja Mbak, jarumnya aja. Heparin disuntikin ke? Oh, Oh, aorta ya. Oh ya biar encer ya pas di squid. Oke. Nah ini kan dada, cuma kadang-kadang kalau kita nggak merasa ya, ini Anda buka aja sekali. Kalau misalkan tidak susah ya, ini buka, Mantap. buka. Ini agak kesini. Nah lihat. Nah cuma udah ada yang itu di bagian mana tadi kan? Enggak di ini heparin yang ditambahkan. Jadi biar ditetesin aja. Heparin ditetesin aja. ditetesin aja. Nah kalau buka ini tuh Mbak, yang tadi Mbak tempat pengumpulan darah. Nah tadi gabung jadi satu juga. Tadi ya Di jantung.
diambil Poinnya di mana begini. sebenarnya? Kalau tidak Anda tambahkan heparin, nanti nggak bisa disedot. Nah, kan gini nih. Oh, ini Iya. terakhirnya. Tadi karena saya buka itunya, aortanya buka tadi, yang bagian atas. Jadi dia nggak muncrat ya, Bu? Enggak lah, kayak di film-film biasanya. Kayak di Dia bisa saja muncrat Mas. Kalau kita maksain ngambil darah, dianya masih aktif. Muncrat Mas. Pasti muncrat. Jantung? Kan kondisi jantungnya seperti ini nih. Biasanya ini ada botol ini. Jadi ini kayak peritoneumnya dia tuh banyak. agak Nempel-nempel. Nah, kita ke meter aja. ini yang jantung, ini hati. Dia masih Oh belum. iya dia. Iya, jantungnya Kan masih enggak bergetar, atuh. kan anestesinya masih itu, dia belum mati. Oh, darahnya kan tetap dari itu ngambilnya apa namanya abdominalis Mbak. Jadi darahnya jangan ditusuk ya gitu. Bukan berarti darahnya ditusuk gitu. Nah, ini yang kadang kalau apa namanya penggumpalan, makanya fungsinya heparin itu agar masih encer dan bisa diambil. Gambarannya gitu. Dan nanti ini bisa Anda lanjutkan di pengambilan jantung yang minggu depan. Dan ada yang ditanyain masih jalan belum sepenuhnya mati nih, jantungnya masih berdebar duk gitu. Berarti nanti dia hidup sendiri lagi. Sendiri lagi gimana? Hidup sendiri ini pasti udah mati. Jadi saya tunjukin. Nah itu jangan dipotong dulu. Makanya kan diambilnya kulitnya dulu. Nah tadi khawatirnya kalau misalkan pemotongan kayak saya nih di atas nih, ternyata darahnya tambah banyak. Berarti di sini ada juga nih. Gitu. Nah tapi kan jantungnya aman. Kalau misalkan nanti Anda mau melanjutkan ke histologi, kalau bisa kan organ itu jangan sampai rusak kena apa kena gunting ataupun yang lain. Jadi istilahnya darah dapat tapi organ pun aman. Nah itu aja, silahkan Anda mencoba. Ketika ini dibuka otomatis kan udah siap semuanya nih. Ketika ini udah terbuka, udah kelihatan jantungnya, jangan melakukan pemotongan apapun, taruh dulu heparinnya. Kalau sudah menggumpal dikasih heparin, kadang-kadang udah terlanjur menggumpal Mbak. Kalau Anda masih ingat teorinya kan istilahnya dia udah berjalan nih proses koagulasinya, kan nggak mungkin tiba-tiba. Heparin itu kan kerjanya itu sebelum aktif kan faktor penggumpalan itu kan. Jadi takutnya menggumpal Anda tambahin heparin nggak ngefek. Gitu ya. Jadi tolong diambilnya dari kulitnya dulu, jangan motongnya itu terlalu dalam dulu gitu. Makanya tadi saya nunjukinnya kulitnya dulu Mbak. Terus jangan sampai memotong sampai panjang di bawah, kasihan. Ya. Udah itu aja. Ini masih Potong dijahit sampai lain. bawah itu buat apa? Buat kulitnya yang Kalau misalkan kayak Anda motong jantung, motong bagian manapun yang dikhawatirkan itu nanti dianya itu akan ada perdarahan gitu loh Mbak. Nah, makanya ketika Anda belum ngapa-ngapain, kasih heparin dulu baru potong. Takutnya dipotong di depan juga ternyata perdarahannya udah ada. tapi tetap potong rusuknya dulu baru. Iya kan pasti dipotong rusuknya dulu karena jantung itu kan di belakangnya rusuk tuh gitu. Kenapa? Kalau misal tadi di